Coba ini editornya backsound-nya Natal ya. Iya. Masuk di sini Iya. backsound-nya Natal. Oke. Ini regenerasinya. Iya kan? Maya itu bakalan hadir menjumpai kalian. Party. Waduh. Selamat datang di episode ke-11 Terang Podcast. Yeay! Episode baru, teman beropini yang baru dan pastinya tema yang baru juga. Apakah itu? Ya seperti yang teman-teman sudah baca. Tema kita pada hari ini yaitu muda berkarya. Apakah maksud dari tema kita pada hari ini? Udah gak usah lama-lama lagi ya. Langsung aja kembali lagi dengan saya Avi. And it's me Giovanni Tirsa. Selamat datang di Terang Podcast pastinya. Iya ya. It's me Giovanni Tirsa. Kayaknya nggak asing tuh ya. Gimana? Iyalah. Untuk teman-teman yang sering oma-oma, opa-opa, om, tante, kakak-kakak dan teman-teman yang mengikuti channel Bukit Zaitun dari awal. Udah bosan kali ya lihat muka saya. Oh wow. Tapi akhirnya lihat lagi enggak Iya. sih? Cuman beda posisi aja kali ya. Beda posisi. Iya. Biasanya di situ, tapi hari ini di sini. Iya. Jadi kayaknya saya kan sebagai sobat terang nggak sih nama ininya? Iya betul Mana banget. suaranya sobat terang? Biasanya setahu saya nih, sobat terang itu mulai dengan pantun. Pantun. Ya, coba dong pantunnya. Dikasih. Sekarang Jangan besok kelamaan. Oke. Dalam sini ada apa nih? Air. Oke, enggak dong. Jangan dong. Salah nggak? Salah dong. Oh salah. Dalam sini ada coklat panas. Wih, Coklat panas di malam yang teduh. cakep. Di sini dengan Avi yang penuh semangat. Semangat. Salah nih. Salah. Oh ya udah nggak apa-apa. Ulang. Ulang. Masih bisa nggak apa-apa. Aku tungguin. Thank you loh. Iya sama-sama. Oke. Coklat panas di malam yang teduh. Kembali lagi dengan semangat yang penuh. Emang trademarknya ya. Iya. Terang itu harus ada pantunnya. Betul. Kenapa? Supaya lebih Oh gitu. Iya. Oke. Kok Supaya- saya yang nanya? Kebiasaan. kebiasaan. Iya. Ambil kembali. Nggak bisa din ya. Nggak bisa. Iya. Susah. Bener. Saya ambil kembali ya. Ambil. Oke, Kak Tirsa halo. Halo semuanya. Kak, it's me Giovanni Tirsa. Who don't know Kak Tirsa? Banyak sih. Banyak. Emang oke. saya se-famous itu? Oke. Enggak dong. Tapi Bukit Zaitun sih udah nggak asing ya. Kayaknya udah bosen ya Bukit Zaitun. Betul. Kayaknya kalau bisa nyari orang lain. nggak bosan juga sih Kak. Oh nggak bosan. Oke. Iya, aku Ya udah kebetulan suka banget ya. Suka banget. Aku tapi ini beneran, ini aku seneng banget Kak Tirsa boleh datang sini. Terima Thank kasih you. banyak ya. Yes. Kakak, seperti yang tadi Avi bilang, siapa yang nggak tahu Kak Tirsa? Mungkin ya ada beberapa. Tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau Avi kan udah tahu. Udah tau banget. Iya. Nah, tapinya ini yang baru Tapinya. tapi teman-teman sobat terang yang dimanapun mereka berada dari Sabang sampai Merauke mungkin ada yang belum tahu Benar, sama Kak benar, Tirsa. benar. Jadi boleh dong Kak diceritain Yes. nama, umur Nama. kalau mau boleh Oke. banget. Soalnya saya bukan Ariana Grande nih yang satu Oke. dunia tahu ya. Oke. Jadi saya kenalan aja dulu. Boleh. Siapa tahu kan tak kenal maka Tak tak sayang. sayang. Siapa tahu dia mau sayang saya? Ya, Gak apa-apa. oke. Anyway, halo teman-teman semuanya, sobat terang ya namanya. Iya. Halo sobat terang, nama saya Giovanni Tirsa Jonas. Biasanya dipanggil Tirza, Hai Kak Tirsa. dipanggil sayang juga nggak apa-apa. Oke, hai Hai sayang. sayang. Oke. Biasanya dipanggil Tirsa, umur aku 22 tahun. Wow. Kelihatan nggak? Masih dong. Masih ya? Masih. Nggak kelihatan 27 ya? Enggak, kayaknya itu Oke. saya. Aku no comment. Oke. Oke, Next. no comment. Terus kesibukannya sekarang nggak ngapa-ngapain juga sih. Yakin. Kerja. Kerja puji Soalnya baru Tuhan. selesai kuliah. Oh. Jadi baru fresh graduate gitu. Jadi masuk ya. Jadi udah kerja, Udah masuk kerja ya. udah nggak gabut lagi. Yeay. Tapi emang selama ini nggak gabut juga sih. karena Sibuk emang anaknya. sibuk. Sibuknya apa? Penasaran? Oke, tunggu. Oh enggak, oke. Sabar, Aku tunggu. sabar ya. Kebiasaan Ibu ini MC ya.
Umur 22. Yes. Masih muda banget tuh. Iya, masih muda banget. Nggak sibuk itu nggak mungkin ya. Jadi masih muda. Kayaknya seperti yang kita lihat di Tudu Podcast, dan bukan cuman itu aja, muka-mukanya Kak Tirsa terlihat di channel kita. Jadi mungkin boleh nih Kak. Kakak juga kalau nggak salah tim produksi juga ya. Tim produksi juga, Oke, benar. boleh dong Kak Spill. Iya, Mau posisinya di-spill mungkin kesibukannya juga boleh banget. Oke, jadi kalau misalnya di luar nih, bukan di kan saya sibuknya nggak cuma di gereja aja ya. Saya Puji sibuk Tuhan. juga di luar ini. Oke. Jadi kalau di luar emang banyak kerjaan. Biasanya nge-MC. Oh. Makanya biasanya seringnya di sana, bukan di sini. Oke. Ini kayaknya baru beberapa kali ya jadi narasumber, dan ini pertama kalinya jadi narasumber di Terang. Karena kalau di Teduh nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Iya. Pernah juga jadi announcer di salah satu radio jaringan di Kota apa itu, Kak? Makassar. Oh wow. Kayak nggak boleh di-spill deh di sini. Oh oke. 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 Tapi sebelum Tapi jadi ada ya. ada. Pernah ya sebulan 2 bulan lah jadi announcer sebelum Chaps gitu. Wow. Dan sebelum jadi announcer itu pernah juga jadi produser di radio yang sama. Di radio yang sama. Yes. Oke. Tapi kita tuh tidak boleh cuma berkarya di luar. Kita kan anak-anak Tuhan Yesus nih. Berarti kita harus juga berkarya di dalam. Tadi kan Afi udah singgung, mudah berkarya. betul. Jadi kalau di gereja, apalagi di Bukit Zaitun ya, Iya. home base nih ceritanya. Oke. Dari kecil sudah di sini. Oh. Jadi dari kecil sudah memang pelayanan di sini. Nyanyi di paduan suara. Terus makin tua, makin bertambahnya besar. umur Iya, ya Kak ya. bertambahnya umur. Masuk tadi Afi ngomong, masuk tim produksi. Oke. Oh, sama jadi pengurus Gerakan Pemuda. Oh. Ya. Nah, jadi masuk pengurus Gerakan Pemuda, terus juga jadi masuk di tim produksi. Tim produksi ini kan baru terbentuk gara-gara pandemi ya. Iya, Covid ya Kak Terus ya. saya salah satu tim produksi mula-mula. Dan saat ini di tim produksi sebagai sekretaris. Sekretaris. Yes, sekretaris. Sekretaris aja. Sekretaris enggak aja. Enggak aja, oke. Sekretaris sama production coordinator. Jadi kalau production coordinator Iya, itu apa aja tuh Kak? dia itu lebih ngurusin macam-macam ya, semua konten. Jadi teman-teman yang sering nonton channelnya GPIB Bukit Zaitun Makassar, kalau tahu ada berapa banyak konten di dalam, nah itu production coordinator yang kayak nge-follow up, mengkonsep. Ya maksudnya kayak ya kalau misalnya kan ini Terang nih, Iya. Terang kan di anak-anaknya nih yang kerjain, tapi Iya. tetap aja harus di follow up kayak oh ini gimana, udah sampai mana progresnya kayak gitu-gitu. Nah itu Oke. kerjaan saya tuh Oh. sebagai production coordinator. Selain itu, Iya. ini kan tanpa ditanya juga saya bacot ya, maaf. Iya, nggak apa-apa. Kita Punten. terang. Iya, terang betul. Iya, terang. Teman baru opini yang riang. Iya, Ini jadi saya sudah harus riang riang banget. Oke. Seperti ini tadi apa sih ini? Hot chocolate. Anyway, Oke. kalau selain itu, jadi kalau teman-teman juga sering nonton channelnya Bukit Zaitun, itu ada project-projectan yang gede, yang besar. Apa aja Seperti tuh Kak? film dan juga konser. Film dan juga konser. Ya. Konsernya? Sekarang konser ada 3. Ada 3, oke. Kan dari 2020 ada konser kemerdekaan, terus konser Natal, terus konser kemerdekaan lagi. Oh. Ya kan? Terus habis itu kita punya sekarang total 4 film. 4 film. Mau Yes. yang dari awal atau langsung ke akhir aja? Dari awal aja sih kata Oke, gue ya. silahkan di-spill. Yang pertama itu ada di tahun 2020, ada Kembali. Terus habis itu Merajut Mimpi di 2021, Shiva di 2022, dan kalau ini bisa kebaca nih, Maya di 2023. Baru banget. Walaupun ya bedanya Maya ini belum ada di channel YouTube-nya Bukit Zaitun. Oh, sayang banget. Tapi sebelum itu udah pernah tayang? Udah pernah tayang, dan puji Tuhannya Maya ini baru banget. Ini nggak tahu ya ini naiknya kapan, saya tidak tahu teman-teman Sobat Terang. Iya. Tapi di 13 November kemarin, Bulan lalu ya Kak? bulan lalu berarti ya, itu baru banget tayang di layar lebar. Yay. Wow. Yes, dia tayangnya di bioskop. Bioskop ya Kak? 1 hari tayang aja, tapi semua orang tuh nanya, kok cuma 1 hari aja? Iya, karena kayaknya saya pernah lewat jalan ya. Terus besar banget iklannya. Yes, di Videotron kan. Iya. Itu puji Tuhan ya juga. Puji Tuhan. Banyak banget memang yang membantu produksi film Maya ini. Oke. Gitu. Itu artinya bukan gabut ya Kak Oh, ya? itu nggak gabut berarti ya? Iya, karena konser dan film aja 1 tahun itu ada ya Iya, kan? real. Lanjut tahun depannya lagi ada. Jadi nggak pernah kosong. Nggak pernah kosong emang Iya, anaknya. teman-teman yang tahu banget tentang channel Bukit Zaitun bukan cuman film dan konser. Banyak. Worship everywhere. Benar. Tag untuk anak PA ya kan? Ya real. Warta Jemaat. Oh, terus Warta juga ada itu
saatnya tes teologi STT, kemarin ya. betul banget. Itu walaupun masih nanti ada kok Coming selanjutnya, soon coming ya. soon. Karena Tapi itu emang itu juga seru kemarin banget yang sih, Kak. diurusin. Iya bener, Itu seru seru banget. banget. Real. Oke. Nggak kalah seru karena ada Kak Tirza di sini. Uhuy, thank you. Ayo dong, lebih semangat teman-teman ya. Ini kayaknya kurang riang. Iya, Nah, kayaknya karena saya lebih riang. Kayaknya iya, semuanya keserep ya Oh, sama Kak keserep. Tirza. Aduh, serem. Kakak, Yes. film Maya. Yes, film Maya. Aku tertarik banget nih Kak ya Kenapa tuh? sama film Maya. Udah pernah masuk di layar lebar tanggal Yes. 13 November. Kalau boleh tahu Kak, Yes. boleh nggak nih? Boleh. Boleh, oke. Film Maya tuh apa-apa aja karakternya Oke. dan sinopsisnya mungkin boleh Kak? Aduh, kalau sinopsisnya kepanjangan gak sih dibaca? Aku ceritain aja ya. Iya. Oke, jadi kalau film Maya ini tentunya karakternya ada yang namanya Maya. Maya, oke, Ya, itu tidak sudah mungkin, pasti. tidak ya. mungkin tidak. Iya. Tidak mungkin nanti pemeran utamanya namanya Budi, filmnya Maya. Maya. Kan aneh, oke. Mungkin nama panjangnya Budi Maya. Oke. Next. Anyway, ya jadi ada Maya, terus ada, jadi Maya ini dia karakternya anak kecil. Oh. Anak kecil. Terus ada ayahnya si Maya dan ada ibunya si Maya. Oh. Ya, Mereka keluarga Cemara ya? keluarga ya Enggak Cemara. Oke, Boleh lah dibilang boleh. keluarga Cemara. Oke. Ayahnya namanya Denny, ibunya namanya Angel. Oh. Namanya basic banget ya untuk orang gitu. Anyway, jadi Maya, Denny, Angel, terus ada juga karakter sampingan nih, karakter sampingan. Siapa tuh Kak? Namanya Nico. Dan masih banyak karakter-karakter lainnya, tapi karakter utamanya ada 3. Nah, film Maya ini sebenarnya dia bercerita tentang keluarga ini, keluarga kecil ini, yang dimana ya keluarga itu apa sih? Pasti kayak ada interaksi antar ayah dan anak, ibu dan anak, ataupun suami dan istri, betul. ya real. Tapi ada yang berbeda. Jadi Maya ini kesannya lebih dekat sama si ayah. Oh, Denny Jadi ya Kak ya? Iya si Denny. Jadi buat yang sudah nonton Maya, pasti mereka udah lihat nih, atau bahkan lihat dari trailer aja udah kelihatan kayak, ih Maya ini kok deketnya sama ayahnya aja, nggak deket sama ibunya. Cuman itu kan dinamika ya dalam keluarga. Iya. Itu yang kita angkat juga, kayak Iya. bagaimana di keluarga itu nggak semuanya selalu sempurna. Betul. Ya. Saling melengkapi ya Kak ya? Iya, Oke. biasa kayak di keluarga nggak semuanya cemara. Oh. Biasa pasti ada masalah. Betul. Kan tidak mungkin juga tidak ada keluarga cemara pun yang se-perfect apapun itu, pasti ada masalah juga kan. Jadi itu yang diangkat. Terus film Maya ini sebenarnya kita angkat karena ceritanya tentang intergenerasional. Oh. Jadi film Maya ini kita buat karena ulang tahun GPIB GPIB yang ke-75. Oke. Dan di tahun ini salah satu temanya, masuk sih dalam temanya gitu ya, ada peran intergenerasional. Nah itu makanya kenapa diangkat hubungan antar ayah dan anak. Ayah dan misalnya orang tua dan anak, atau juga suami istri. Karena dari situ kita bisa melihat bagaimana dinamika orang tua dan anak. Terus misalnya ayah ibu, opa oma kayak gitu. Walaupun di film ini nggak ada opa oma, cuman maksudnya itu yang mau diangkat dari film ini kayak gitu. Terus untuk sinopsisnya sendiri ya tadi, film ini bercerita tentang keluarga. Iya. Awalnya sih adem ayem ya. Oke. Jadi film ini awalnya belum ada masalah ya? Ya namanya juga masih awal-awal kayak Iya. sangat indah semuanya, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Cemara banget. Dan Oke. harapan, Oke. kayak diantar pagi-pagi ke kantor kayak Iya. gitu. Tiba-tiba belum setengah film sudah berantem. Aduh, Nah iya, agak rusak ya? agak rusak ini. Nggak rusak juga Nggak sampai sebenarnya. situ pastinya. Cuman kayak gitu jalan ceritanya, Oke. alurnya. Pokoknya banyaklah perjalanan yang mewarnai keluarga ini, sampai di akhirnya ya dibukalah satu persatu masalah kenapa sampai keluarga ini dari yang cemara, yang very very loving, tiba-tiba berubah menjadi muram, biru kayak gitu. Dingin. Betul banget. Jadi gitu deh. Oh Maya. ya, by the way, tadi Kakak ada sempat sebut trailernya ya. Trailernya itu ada di channel. Betul. Pokoknya yang suka nonton udah tahu banget lah. Yang nyalakan lonceng notifikasinya tuh pasti udah tahu. Iya, udah tahu betul banget. Yes. Nah, apa tuh? Kakak, dari kesibukan Kakak konser film dari awal sampai Maya, 4 film itu ya Kakak ya, dan terakhir Maya. Apa sih yang memotivasi Kak Tirza dan teman-teman produksi untuk memproduksi film? Apa yang memotivasi saya dan tim untuk memproduksi film?
Bukan cuma memproduksi film sih Afi, tapi Oke. dalam segala hal tentunya motivasi terbesar kita adalah pelayanan untuk Tuhan. Oke. Itu pasti sih. Iya. Karena dari awal tim produksi dibentuk itu memang kita benar-benar, bertujuan untuk melayani aja, titik. Tidak ada komanya, memang mau pelayanan aja. Jadi kalau ditanya apa yang memotivasi, bukan cuma untuk memproduksi film, tentu adalah kita mau berpelayanan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan tentunya dampaknya, jemaat juga mendapatkan tampilan-tampilan yang terbaik, gitu kan. Oke. Memang dari awal tim produksi itu maunya, quality over quantity. Jadi memang Oh, dari awal kita, ya udahlah kalau cuman bisa bikin konten satu tapi itu yang terbaik, ya udah satu aja. mmm, Jangan dipaksakan bikin 10 tapi ya kita kerjanya setengah-setengah hati. iya. Jadi kita memang mencurahkan seluruh kemampuan dan ya isi hati kita untuk, benar-benar pelayanan untuk Tuhan, kayak Mmm, gitu. Jadi kalau mau dibilang motivasi utama, tentu saja pelayanan. Tidak ada sih motivasi lain sebenarnya buat, saya sendiri dan teman-teman tim produksi. Kayak biasanya kan orang pasti kayak, "Oh, pasti pelayanannya motivasinya untuk dapat uang, atau ah, pelayanannya motivasinya untuk dapat pujian," biasa kan kayak gitu. Apalagi di sekarang ya tim produksi itu, channel YouTube-nya sudah sangat berkembang. puji Dulu Tuhan. kita ya puji Tuhan, jadi Betul. dulu kita mulainya dari kecil, terus Mmm, bertambah terus subscriber-nya, tambah banyak juga orang yang memuji untuk kayak, "Wah, tambah bagus ya, makin keren ya," dan lain sebagainya. Itu kita jadikan, penyemangat aja. Jadi oke. kayak kalau misalnya ada pujian, terima Bonus ya, kasih, Kak, ya? bonus banget sih. Betul. Jadi kayak, oke terima kasih. Bahkan kita lebih memilih mending kritik deh, supaya Oh, kita supaya lebih memang membangun. Tapi betul. kritik yang membangun, Iya, konstruktif ya, jangan juga iya, cuman kritik-kritik aja kayak gitu. iya. Jadi memang motivasi, dari awal saya pribadi dan teman-teman tim adalah, untuk melayani Tuhan. Nah, untuk memproduksi film sendiri memang supaya seperti yang tadi aku udah mention ya, Afi, ini untuk ulang tahun GPIB yang ke-75. Oke. Dengan, alasan kita membuatnya berhubung tema yang tadi, ada peran intergenerasional dan budaya digital. Jadi kan memang GPIB sekarang lagi mencanangkan yang namanya budaya digital. Bagaimana caranya kita sampai ke sana, kita bisa buat dari karya-karya yang seperti ini. Biasanya kan orang nggak ngerti ya, cuman baca doang kayak headline-nya budaya digital udah kayak, "Wah, budaya digital apaan tuh?" Kayak gitu kan. Oh, oke. Udah bingung, apakah tiba-tiba gereja kita harus full pakai gadget, Mmm, apakah gereja kita harus kayak gimana gimana gimana, baptisannya harus online, tapi kan itu nggak kayak gitu. Budaya iya, digital itu kita bisa lakukan, karya dari situ. Misalnya kayak ini, kita buat sekarang worship everywhere, dengan harapan semua orang bisa memuji Tuhan kapan pun, di mana pun. iya. Jadi namanya worship everywhere karena itu. Sama kayak Oh, ini, kita pelayanan lewat podcast. iya, Jadi orang-orang bisa termotivasi, oh sebenarnya, kalau hari ini kan kita bahasnya tentang muda berkarya. iya. Orang-orang yang seumuran saya, tim produksi itu banyakan juga seumuran saya, palingan range umurnya 18 sampai 20, 30 kayak gitu. Jadi emang masih muda-muda dan, Tuhan pakai untuk berkarya di situ kan. Iya. Nah makanya, motivasinya apa, memang motivasinya, satu untuk Tuhan dan untuk Tuhan lagi. Oke, Untuk Tuhan, karena Tuhan, dan semua itu yang betul-betul untuk Tuhan sih, untuk kayak gitu. Tuhan. Yes, Melayani, merespon firman Tuhan. betul, Betul, Kak? merespon firman Dan Tuhan. juga memaksimalkan budaya digital. Itu kan, Nice, Kak, ya, ya. Karena kan udah ya itu kita sempat bahas, waktu teman beropininya Pak Pendeta Salmon, mhm. memanfaatkan budaya Tapi emang digital. penting sekali di saat ini. Jadi Betul. kenapa Maya juga ada, kan sebenarnya Maya juga tercipta, kalau kita pikir sekarang kan kita banyakan hidup di dunia maya, iya Oh, kan? yes. Iya, iya, iya. Jadi dunia maya, jadi Maya ini secara apa ya, di hal tersirat yang mau kita omongin juga dari film ini bukan cuman film tentang kekeluargaan itu, bukan cuma tentang, jadi kan kalau Maya ini genrenya lebih psychological drama ya. Mmm, Emang kalau mau nonton Maya itu harus benar-benar serius karena harus ngerti dulu deh kayak, "Oh ini Mayanya kenapa?" Kayak gitu. Tapi mmm, selain dari situ kita mau memperlihatkan nih budaya digitalnya adalah dunia maya ini. Kita sekarang hidup di dunia maya, di mana, kadang kita tuh tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. oke, iya. Kita bisa aja nih kayak senang-senang di story Instagram dan lain Iya, betul, sebagainya, betul, betul. tapi sebenarnya di balik itu ada yang sedih, ada yang kehilangan. Tid Tapi dari situ kita juga, belajar bagaimana, jadi orang yang, anak Tuhan, kita tuh iya, bisa merespon itu dengan baik kayak gitu. Jadi kayak walaupun kita pegang ini budaya digital udah di genggaman kita nih, iya, betul. di HP, tapi kita juga bisa, tetap
apa ya, hidup peduli, ya, oke. ya tetap bersimpati, empati sama teman-teman kita kayak Jadi gitu. hidup di dunia nyata juga Tetap ya, juga hidup kayak di dunia karena banyak nyata. sekarang yang kayaknya udah nggak terlalu Ya, peduli hidup di dunia nyata, mereka hidup di di dunia dunia maya aja, maya. Betul real banget. kayak gitu. Dan di film Maya tuh complicated banget. Complicated banget. Jujur ya, Jujur. Jadi saya sebagai sutradara saya aja bingung. oke, Oh iya, apakah saya sudah mention kemarin? Iya teman-teman, saya tuh sutradaranya film Maya. betul banget. Wuhu. Iya, Maaf, saya sebagai MC nggak apa-apa, nggak lupa. apa-apa. Iya betul banget. Jadi Kak Tirsa itu adalah sutradara film Maya. Yes, thank you. Wow, mau produsernya juga? Nanti aja. Produsernya nanti aja. Nanti aja. Nanti aja. Nanti Nanti aja. di-spill. Ya. Karena itu terlalu ganteng untuk di-spill sekarang. Oh wow. Nanti semua orang terpukau. Kalau Bingung. ada anggota kita yang ketawa. Aduh teman, aduh gimana ini sobat terang. Teman beropini riang Ini kan. teman-teman. Oke, emang sangat riang anaknya. Iya. Riang. Karena emang gitu, produser saya tuh harus kayak aduh jangan dia malu Jangan, karena dia iya. terlalu ganteng. Tapi tidak menutup kemungkinan, jadi teman-teman komen aja kalau Komen kalian aja. mau Kalau mau di-spill juga produsernya. di sini. Komen langsung. Ya Di sini. minimal 10 komen kita ladenin ya. 5 aja kali ya. 5. 5 karena harus banget. Harus banget. Harus banget. Ya tolong. Komen guys, komen. Tolong. Ya. Jadi iya Oke. kemarin sutradara Maya ini kan Iya, ceritanya. Iya. Emang ribet. Ribet seribet-ribetnya film ini. Wow. Agak terputar-putar otak saya. Nah, ribet nih ya kan. Ribet. Tantangan. Apa Tantangan. aja tuh Kak tantangannya? Proses Maya ya. Iya. Jadi kan kalau film itu ada beberapa prosesnya ya. Iya. Buat teman-teman ketahui aja nih, siapa tahu ada juga yang mau buat film. Oke. Ini sobat terang kalau di luar sana mau buat film, ini sekalian di-spill Iya. tips and trick gak tuh? Iya. Tata cara Oke. pembuatan film. Cuman kalau di film itu kita ada yang namanya preproduksi, terus produksi dan post produksi. Semuanya ini punya tantangannya masing-masing. Oke. Jadi kalau di preproduksi itu kan kita mengembangkan naskah, mengembangkan cerita, terus mikirin siapa ya karakternya yang cocok, orang siapa ya yang bagus mainin karakter ini. Jadi kayak waktu udah ada cerita, udah ada nih Denny, Angel, Maya, kita harus mikir lagi. Siapa ya? Apakah Chris Hemsworth yang cocok memerankan Denny? Wow. Kalau Chris Hemsworth saya juga mau. Saya juga ya. Iya, Ibu juga Oke. mau. Saya mau jadi Angelnya. Oke. Gak apa-apa. Cuman kayak gitu. Jadi harus dipikir itunya, belum lagi breakdown, belum lagi reading naskah dan pokoknya banyak lah. Nah, kalau itu tantangannya yang paling besar sebenarnya menentukan si pemain Mayanya. Karena di film Mayanya ini adalah anak yang sangat-sangat pintar. Dia tuh prodigy. Prodigy itu kayak anak yang pintar banget. Siapa yang di sini sering nonton yang nonton itu tuh platform media sosial yang ada anak bayi pinter banget. Oh iya, yang kalau nggak salah dia baru 1 tahun 8 bulan iya, gitu 2 kan. bulan 2 tahunan Iya, kayaknya deh Kak. tapi dia udah bisa pintar betul. banget. Iya, Nah, aku pernah lihat. Maya itu kayak gitu. Dia pintar sekali yang Berarti dia sobat buku. dia sobat buku. Dia Betul. bukan sobat terang. Oke. Sobat terang juga, tapi dia Oke. sobat buku ya. Oke. Jadi dia suka baca buku, bener-bener Hmm. kayak anak seumurannya dia itu kayaknya kurang ya di saat anak-anak di seumuran dia mungkin kayak lagi gitu. Ih, keren banget. Iya, dia nggak gitu, dia membaca, dia Oke. berdiskusi. Kebetulan ayahnya ini si Denny itu dia dosen filsafat. Jadi dia sering bertukar, Wow. dia teman beropini yang riang sama ayahnya Oh. kayak gitu. Jadi emang Maya ini pintar anaknya. Jadi waktu menentukan karakter yang harus memerankan Maya ini agak ribet ya, karena kita harus mencari anak yang bukan pintar sih, cuma maksudnya kayak harus Bisa lah ya masuk ya, iya Kak. ekspresinya Betul. harus bisa tiba-tiba datar, tiba-tiba senyum, tiba-tiba macam-macam lah. Wow. Jadi itu emang menentukan Maya, bahkan di detik-detik terakhir kita udah mau masuk ke tahap produksi, syuting maksudnya, itu Mayanya baru dapet, baru kayak ya udahlah kayak gitu. Kayak oh ini Maya, ya udah ini Maya kayak gitu. Akhirnya kita lock ini Maya. Iya. Sesulit itu menemukan si Maya ini. Tapi bukan cuma sampai di situ Bukan tantangan. sampai di situ tantangannya. Waktu di proses produksi, which is Oke. syuting ya. Syuting Oke, itu Kak. kita aduh lupa lagi, bisa nggak ada bantuan dari produser saya 16 hari kalau nggak salah kita syuting. Iya Oh, nggak iya. sih? 18 katanya. 18, oke. Banyak. Makasih Oke, ya oke. produser saya yang di belakang layar. Terima kasih. Ya 18 hari syuting itu tantangannya beda-beda tentunya. Oke, tantangannya Yang paling membekas di Kak Tirsa tuh apa tantangannya?
Sebenarnya tantangan terbesarnya itu harus, membantu isi peran-perannya ini, pemerannya ini mendalami karakter mereka, benar-benar harus mendalami. Apalagi Mmm, kalau pas adegan berantem, mmm, adegan nangis misalnya, iya, bahkan adegannya Maya yang ngomong dialognya sepanjang-panjangnya itu, panjang ya, banyak banget Kak? Wow. dialognya Maya yang panjang, itu harus benar-benar dikasih waktu mereka untuk meresapi, saya harus ngomong ini, saya harus hafal sambil saya harus mikir nanti ekspresinya kayak gimana dan itu susah sih karena kayak kita yang jadi kru pun harus, Iya menyempatkan waktu untuk diem, iya, betul. kita juga harus diem supaya mereka bisa bangun, karakternya mereka gitu loh. Oke. Nah itu sih mungkin kesulitan-kesulitan, mungkin juga kalau dari segi teknis palingan ribut, ya Oh, itu kan? ributnya dari mana ya, Kak, ya, kalau boleh tahu? Dari jalan, Oh, dari jalan. dari kalau misalnya motor kita harus Wuh, cut lagi, kayak gitu. Jadi, kalau teknis-teknis mah udah biasa ya sebenarnya dilaluin. Cuman emang kemarin, film ini beratnya di perannya. peran ya, Kak, ya? Jadi karakternya ini benar-benar harus mendalami Mmm, supaya kena pesan yang mau disampaikan dari film ini. Soalnya kalau misalnya dinonton cuman kayak gitu, mhm. yang Iya hilang, iya iya. pasti nggak ngerti. Palingan cuman kayak, "Oh gini doang." Iya. Tapi kalau misalnya kita benar-benar mendalami ataupun, nonton 2 kali lah setidaknya, itu baru kayak, "Oh Nangis ternyata." kalian. Nangis Nangis, kalian, iya. gitu. Betul betul betul. Ini aduh, karena ada yang, kasih komentar ke saya ya, Wah, awalnya tuh nggak nggak ngerti. ngerti, tapi jadi penasaran kayak, "Kok ini bisa ya si Maya ngomong gini ya? Kok bisa Iya ya dia gini ke bapaknya ya? iya, Kok makanya. bisa ya? Ini maksudnya apa ya?" Ternyata pas di ending-nya, Uh, nah, Maya itu banyak banget emang karakter development-nya jadi kalau yang nonton Maya, harus benar-benar memperhatikan Mayanya. betul. Karena terlihat sekali karakter development dari si Maya, bahkan jadi film Maya ini kan 52 menit ya, nggak sampai sejam, tapi dalam hampir sejam itu terlihat sekali bagaimana Maya berubah perlahan-lahan. Jadi emang Iya. orang tuh harus kayak, "Oh kok dia berubah?" Iya, betul betul betul. Kayak gitu. Sampai ada yang relate ya, Kak, ya, Ada yang sama relate. ceritanya. Banyak 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 yang banget. relate ya, Kak, ya. Yes. Nah, itu tuh, dari tadi Kakak bahasnya kayaknya Maya nih. Iya Maya. Ah, dari semua karakter dari 3 karakter utama ada Denny, Maya pertama deh, Maya, Angel, Denny, dan karakter-karakter tambahan lainnya, Yes. itu gimana? Kakak suka, ada nggak karakter yang Kakak suka? Karakter tukang parkir ada nggak? Kayaknya itu di tempat syuting kita ya. Oke. Iya. Karakter favorit sebenarnya semua favorit sih. Mmm. Soalnya takut nanti talent saya marah ke saya kayak, "Oh favoritin ini doang." Aku nggak mau main lagi deh. Enggak. Takut, aku takut. Tapi, Oke sebenarnya karena dari tadi saya bahasnya Maya, sebenarnya oke. memang, saya paling bukan suka juga sih, kagum sebenarnya sama Mmm, si, karakter Maya ini, yang perankan Maya dan karakter Mayanya. Karena bisa kena gitu. oke. Ya semuanya kena juga sih maksudnya, yang mainin Denny juga saya suka gitu loh, sama juga dengan Angel, yang jadi Nico juga gitu Oke. kan. Yang Nico kayaknya pernah main-main ke sini juga enggak Oh iya? sih? Iya jadi Iya, pokoknya yang penasaran nonton aja ya Maya. nonton. Anyway ya jadi kalau tapi yang bener-bener kagum Iya, itu Maya. oke. Sangat soalnya dia bisa di umurnya yang semuda itu, ini kan muda berkarya ya. Betul, Nah, si iya. Maya ini juga mudah berkarya. Oke. Dia lebih mudah 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 jauh daripada kita. Kita-kita ya, Iya, dia sekarang umur berapa ya? berapa, Mungkin belasan? kayaknya belasan, Oh dekat sama saya. sama dekat sama saya juga beberapa tahun yang lalu. Nah, Oke. tapi dia udah bisa, sekeren itu loh mainnya. Jadi emang saya bener-bener kagum sama Maya. Kayaknya saya waktu sekecil dia nggak kayak gitu. I'm not sure gitu. Saya kayak, "Hahaha," gitu Oh, aja. Kalau disuruh peranin Maya di umur saya yang segitu kayaknya saya cuman bisa iya. muter-muter doang. Kan kita tahu ya, Kak, ya, kalau anak-anak itu kan mood-nya bisa Nah berubah-berubah itu, dan itu kita kadang susah kayak, "Aduh ini anak maunya apa?" bener Tapi tantangan banget. kalau dari Kakak sebagai sutradara itu gimana? Pas di lokasi syuting? Saya sih punya asisten sutradara ya. Oh wow! Ada di sini nggak, Kak? Ada dong, Ada? tapi Iya. maksudnya, itu udah di-briefing gitu loh dari awal karena kita mainnya sama orang yang beda-beda nih umurnya, Ya, ada oke. yang di atasnya kita jauh, Mhm. sebagai kru kita kebanyakan rata nih umurnya semua, belasan sampai paling tua mungkin 30 gitu kan. Mmm, Terus talent-talent-nya kita it's either
jauh banget ke atas mungkin kayak 40, 50-an atau jauh banget di bawahnya kita, Iya belasan. Jadi iya emang tantangannya juga di situ sebagai kru ya, iya. kayak kita harus menyesuaikan kita ngomong ke orang yang jauh lebih Lebih tua betul. sama yang adik-adik gitu loh, Iya tanpa terkesan kayak kita yang paling benar. iya, betul. Nah, jadi kan kayak sutradara kita harus mendirect segala sesuatu hal ya, bukan cuman secara teknis lampu, Iya bukan iya cuman iya. kamera, kan kalau kamera mah ada ya orangnya juga, cuman maksudnya Iya, kita kan harus make sure semuanya itu in place, betul. sesuai apa yang sutradaranya mau. Nah, itu yang agak susah. Susahnya adalah kayak saya harus ngomong, harus membawakan ini, misalnya ngomong sama si talent Denny-nya, karena itu om-om gitu kan, Oke. saya harus kayak gimana, sama kalau misalnya ke Mayanya, saya juga harus kayak gimana. Kayak Mmm, gitu, itu agak susah-susah sih, cuman ya terlewati kayak gitu. mengenyampingkan ego-ego ya Benar, semuanya. jadi semua kru itu selain saya ya, itu semua emang, udah di-briefing, Mmm, kita udah terlatih untuk, ya sopan-sopan aja mmm, selama di lokasi syuting, jangan macam-macam, harus tetap behave, iya. dan harus kerjanya profesional gitu. Nah, itu tuh banyak banyak yang kasih saran, komentar karena dan juga pujian karena ya kalau orang-orang bukan cuman lihat dari filmnya aja pasti kalau Mhm, mereka lihat dari prosesnya tuh pasti mereka, iya, ini dan juga terima kasih untuk yang sudah membantu pastinya ya, Kak, thank ya, you yang thank you. mendukung ya, Kak, ya. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Yes. Nah, itu, Kak, berpelayanan, Mhm, membangun nah, mudah berkarya. mudah berkarya. Kenapa Kak Tirsa memilih dan mewakili deh atau mungkin dari Kak Tirsa pribadi, kenapa Kakak, memilih untuk berkarya di dalam gereja? Kenapa memilih untuk berkarya di dalam gereja? Iya. Mungkin kalau dibilang dari awal, itu tentunya arahan orang tua, ya kan. Oke. Jadi saya kan tidak mungkin tiba-tiba datang gereja menyanyi-menyanyi karena saya mau sendiri. Bisa Oh, jadi sih bisa, kayak oke. tiba-tiba lihat paduan suara anak terus saya kayak, "Mau dong ikut," tapi saya nggak ingat sih ada di momen seperti itu. Cuman, kalau dari kecil kan dari tadi sudah di-mention ya di awal, Iya, saya paduan berkaryanya suara ya bisa Kak ya? dibilang dari kecil, Iya iya, dari masuk paduan suara anak. iya. Dan emang anaknya agak sedikit lincah dari Oke. kecil, jadi suka ikut lomba. Dari kecil Oh. kayak dulu di gereja banyak lomba cerdas cermat Iya, Alkitab, lomba pidato bahasa Inggris, oke. dan banyak-banyak lomba lainnya. Terus karena anaknya agak lincah, Mmm. agak suka disuruh-suruh sama pelayan-pelayannya, bukan disuruh maksudnya kayak ya didelegasikan Iya, gitu kan kayak, untuk "Ayo ikut maju." maju gitu. Iya. Nah jadi saya karena saya juga suka maju-maju aja, ya Oke udah saya oke. maju kayak gitu. Nah jadi kalau berkarya dari gereja mungkin pertama, arahan orang tua kayak, "Ayo harus berpelayanan juga di gereja." Karena di sekolah juga kan dari kecil emang suka nyanyi gitu, di sekolah ikut paduan suara. Jadi lebih duluan ikut paduan suara di sekolah, terus Oh. karena itu tiba-tiba orang tua kayak, itu ikut juga paduan suara ada di gereja." Jadi ikutlah Oh, juga paduan oke. suara di gereja, ikut segala macam kalau ada lomba, kalau ada kegiatan pasti semuanya diikutin. Terus Mhm, sampai saat ini maksudnya kayak sekarang kan udah bisa membuat, pilihan-pilihan sendiri, oke. ya dong. Maksudnya kayak masuk tim produksi itu juga bukan arahan orang tua jadinya, itu karena Udah keinginan pribadi. oke, Nah, keinginan Kakak ya? kenapa mau, berkarya di gereja, Mmm. kembali lagi tadi motivasinya cuman satu, melayani Mmm, Tuhan. Menurut saya kalau kita berkarya di gereja itu untungnya banyak, karena kita melayani Tuhan. betul. Untungnya bukan masalah duit, Bukan. bukan, Jangan ya? jangan. Iya. Tapi memang, saya merasa berproses di dalam gereja itu jauh banyak, pelajarannya yang didapat. Contoh Oke aja di tim produksi misalnya, oke. jadi sekretaris itu mungkin kayak, "Ngapain sih jadi sekretaris di tim produksi?" Kayak gitu kan. Waduh, oke. Tapi sebenarnya kayak hal-hal organisasional Mmm, yang kita juga bisa didapatkan kalau misalnya kita berorganisasi di perkuliahan misalnya, itu juga bisa didapat di situ, mmm, di kita kalau kita berkarya di gereja. Jadi kayak, mmm, banyaklah hal yang saya dapatkan, misalnya kayak belajar manage waktu, belajar juga bisa disiplin untuk pelayanan, itu semua bisa didapatkan ketika kita berkarya, dalam hal ini berpelayanan dengan sungguh-sungguh di mmm, gereja. Jadi sebenarnya banyak ya hal yang bisa didapatkan kenapa mau berkarya karena akhirnya nyaman oke. akhirnya nyaman karena kayak apa sih, kekurangan dari berkarya di sini? Walaupun ya mungkin kayak
ya udahlah, udah biasa kalau misalnya ih dia mulu kan, udah Oke. sering Iya, iya, oke. kayak sedikit-sedikit ini lagi, dia Oke. lagi, cuman kayak maksudnya ya udah kalau Iya. misalnya memang Tuhan tempatkannya di situ kenapa tidak, ya Nah. kan? Nah, kita pernah bahas sama karakter Niko nih. Oh Tapi pernah, kebetulan namanya bukan Niko di namanya sini. bukan Niko di sini, Iya. namanya nonton aja kalau Oke. nggak sih? Iya. Iya. Kalau saya itu episode ke-7. Ih hafal banget. Kebetulan saya MC-nya Terang ya. Oh iya Iya. bener. Kalau Teduh pasti Anda juga Oh iya tahu saya kan juga Kak ya. hafal, iya Iya. benar. Nah itu. Lagian kalau orang bilang bosan atau malas, sebenarnya semua itu ada waktunya lah Kak. Benar Iya benar. kan? Nggak mungkin Kakak, aduh aku percaya banget Kakak nggak seterusnya di gereja terus. Pasti akan ada Ya waktunya Kakak kayak keluar. pasti. Iya, udah ada rencana? Udah sih, udah banget sih. Udah banget. Kayaknya pas ini Wow. ditayangkan udah nggak ada sih. Oh wow, kenapa tuh? Ya Ya udahlah ya. udahlah, Dijalanin aja. dijalanin aja Udah bener. berkarya. Udah Tapi berkarya. dimulai dalam Gereja. gereja. Tapi satu sih yang bisa saya ambil ya dari semua ini. Kalau teman-teman muda saat ini dan nonton ini, berkarya tuh paling bagus mulai dari gereja. Oke. Itu luar biasa sih dampaknya. Hmm. Karena kayak gini, di gereja itu apalagi kalau kita berkarya, berpelayanan bersama teman-teman yang tepat. Maksudnya kayak kita dapat teman-teman pelayanan juga yang mendukung, itu kita sangat-sangat terbantu. Iya. Kalau misalnya kita udah di dunia profesional terus mau berkarya, itu biasanya kalau kita salah udah benar-benar kayak salah, jelek, kayak gitu kan. Langsung benar-benar habis. Iya. Ya mungkin masih ada gitu, cuman tapi udah jelek lah namanya. Tapi kalau kita berpelayanan di gereja, kalau misalnya kita baru belajar terus salah, itu kalau kita bersama teman-teman yang mau membantu dan juga berpelayanan dengan baik, Iya. itu pasti mereka bakalan tolong sampai kita jadi. Sama-sama ya Kak ya, Ya, dirangkul ya. ya jadi tuh memang lingkungan gereja itu sangat-sangat menentukan juga ya. Iya. Teman-teman berpelayanan dan hati untuk berpelayanan itu yang paling berpengaruh besar terhadap teman-teman berkarya di gereja. Kalau misalnya emang kayak tadi motivasinya udah jelek dari awal, ya pasti udah jelek ke belakangnya. Tapi kalau memang motivasinya cuman untuk Tuhan aja titik, betul. pasti bagus deh. Yakin dan percaya. Iya. Memaksimalkan budaya digital tapi kalau tujuannya enggak Sampai iya sama jelek juga. jelek Ya, juga. makanya. Betulan Kak. Pokoknya semua hal itu dari hati menurutku Oke, ya. iya. Kalau misalnya kita hatinya udah jelek, apalagi dalam gereja, Oh, wah, aduh susah. Berat. Tapi berat. tidak Gak menutup- dapat apa-apa pasti. Oh, oke. Yakin sih. Yakin. Maksudnya dapat berkat dari Tuhan itu kan ya dan amin. Iya. Cuman maksudnya untuk mendapatkan hal-hal yang teman-teman itu nggak bersyukur jadinya pasti. Tapi kalau memang kita melayani dengan hati berkarya nih dan melayani dengan hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan, semua hal pasti disyukuri. Iya. Pasti. Bahkan tantangannya pun kita pasti syukuri. Kayak gitu. Wow. Wow. Tepuk tangan dulu dong. Ini kita Kok agak shock? iya. Mungkin gak pernah lihat saya model seperti ini kan. Iya. Anyway, Iya. lanjut. Untung diundang ke Terang Podcast ya. Wow. Jadi keluar inilah Kak Tirsa. Biasanya apa? Biasanya marah ya. Enggak juga. Oke, ini kita pakai apa nih ya? Ya. Coba ini editornya backsoundnya Natal ya. Iya. Masuk di sini backsoundnya Natal. Oke. Boleh nyanyi dikit kita. Nyanyi Have dikit. yourself. Kamu aja deh. Jangan Kakak aja deh. Jangan. By the way Kak Tirsa kantoria ya. Kantoria. Bisa salah satu kantoria juga. Iya, benar. Jadi paduan suaranya nggak sampai. Aduh, emang riang ini ya. Riang sekali nih teman beropini, yang riang benar-benar riang. Iya. Kayaknya mereka aja yang nyanyi gimana. Kita turun? Jangan. Aduh, gimmick. Oke. Aduh, suara sampai di mana tadi? Kantoria. Kantoria. Jadi Kakak Tirsa itu bukan cuma sampai di paduan suara anak-anak aja. Kalau cuman sampai di situ berarti saya kecil terus. Iya. Nggak keluar ya. Kalau di GPIB dibilang nggak keluar dari PA ya. Iya, Nggak cuman keluar sampai di PA doang kan, PA, tapi enggak. Jangan. Di Teruna naik ke GP. Tapi saya enggak paduan suara tuh. Yang benar. Iya, yang benar. Kan tapi kantoria. Iya betul. Kakak Tirsa kantoria ya. Jadi kalau misalnya sebentar kita dengar lagu boleh kali ya. Nyanyi. Iya. Bentar aja. Bentar ya. Oke. Ini banyak gimmicknya ya acara ini. Pusing saya. Tadi di briefingnya nggak ada yang kayak gini-ginian. Oh ya? Iya nggak ada. Aduh. Oh ini ceritanya di
Gitu Iya, kan. langsung aja. Kalau Oke. istilah sini itu mah istilah Katirsa TT aja ya T kan? Iya, T aja. Oke oke oke. Oke, lanjut. Bentar aja enggak sih Iya, oke. nyanyinya? Ini teman beropini yang riang memang saya suka vibes-nya sudah Natal. Natal Natal ya. banget, sudah ceria Oke, gitu. by the way soal Natal nih, Kak. Natal. Kalau Kakak kira-kira Natal di sini enggak? Enggak. Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. Don't Aduh. Yuk minum dulu. Waduh, kita minum dulu kayaknya. Minum dulu. Ini kita bisa Iya. coffee. Oh enggak, ini Enggak, hot ini choco break ya. yes. Kita minum dulu enggak sih? Karena ini pembahasannya kayak berat banget. Karena sedih ya. Sedih. Kenapa? Kok keseng nanya? Salah. Salah. Aduh. Emang kebiasaan anaknya. Maaf ya, maaf. Maaf ya. Ya. Apakah akan ada yang Kakak rindukan? Karena ya kalau Afi nih sering banget lihat Kakak tuh kalau udah mendekati Natal kayaknya nggak sampai tidur di gereja kan? Nggak kan? Belum. Oh belum pernah. sampai. Belum pernah. Tapi ya artinya Afi sering banget lihat Katirsa, entah itu Kantoria, main drama atau Drama apa? Aduh pernah. Drama kehidupan. Iya. Oke. Pernah juga jadi yang menyusun skrip drama-drama Natal juga, ya kan? Nah, mungkin ada dari yang lain itu mungkin ada yang Kakak rindukan kalau misalnya Kakak udah nggak Natal di Makassar. Tentu sih ya. Tentu. Sebenarnya jadi ini kan saya udah nggak ada long before Christmas, malah bukan cuma di hari Natalnya aja. Oke. Tapi benar-benar bahkan kayaknya sebelum ini ditayangkan saya sudah tidak ada gitu. Tapi di like ya. Saya share deh di tempat baru saya ya. Ini boleh banget. Boleh. Jadi kalau misalnya mau dibilang ada yang dirindukan, banyak tentunya. Oke. Bahkan saya belum pergi pun masih di sini duduk saat ini Sudah saya sudah merindukan banyak hal. Salah satunya saya pasti. Iya, salah satunya Afi, teman-teman sobat terang yang lain gitu kan. Iya, betul. Tapi sebenarnya kemarin saya baru buat satu post dan itu saya baru rasa kayak nonjok ini ya. Iya. Setelah saya melihat semua foto-foto bersama tim produksi. Jadi saya buat postnya itu tulisannya baru sadar nanti kalau pergi hal yang paling dirindukan adalah pelayanan. Oh. Iya kan? Tadi kan Iya. udah di-spill ya seberapa Betul. banyak kesibukan saya di Iya. gereja. Maksudnya kayak kan selama ini selalu pelayanan Kantoria, Iya. kalau enggak main musik, Iya. kalau enggak jadi MC Iya. ya. Jadi kan itu banyak ya sebenarnya. Dan puji Tuhan saya menjalani itu semua dengan penuh sukacita Oh, dan oke. sangat menyenangkan. Iya. Dan kalau semua orang lihat pasti kayak oh Tirsa yang itu. Oh, Oh, oke. dia yang ini. Iya. Itu kayak jadinya membentuk jati diri saya gitu loh di Mhm. gereja. Jadi apa yang paling dirindukan sebenarnya pelayanan. Karena sebenarnya sebelum saya pergi jadwal Kantoria dan lain sebagainya itu udah keluar. Oh. Saya nyanyi malam Natal kalau nggak salah. Apa ibadah Natalnya pokoknya. Harusnya. Tapi nggak jadi kan. Jadi yang paling dirindukan memang benar-benar pelayanan. Karena tidak menutup kemungkinan tentu di tempat baru saya bakalan pelayanan juga sih, pasti. Iya. Ditunggu aja siapa tahu saya debut gitu kan di channel Di YouTube mana gereja juga gitu. Iya, terus kita Gitu. collab ya kan? Bisa banget nanti Boleh. diusahakan ya. Tapi di sana maksudnya kan pas datang ini tentu masih harus beradaptasi dulu. Terus harus macam-macam lah, kayak harus tahu dulu. Nggak bisa dong tiba-tiba datang langsung saya boleh nyanyi nggak jadi kantor ya kan nggak mungkin juga Oke. kan. Ada rulesnya. Jadi ya pasti pelayanan paling utama yang Pelayanan dirindukan. ya, Kak, ya. Apalagi di Natal ini ya selain keluarga, teman, sahabat dan semuanya itu memang saya paling rindu pasti sibuknya di Natal. Kayak gitu. Di Natal ya, Kak, ya. Di semua di setiap hari-hari saya sih, cuman maksudnya kayak Natal itu kan biasanya sibuknya lebih gitu. Jadi itu pasti saya anaknya suka sibuk soalnya. Jadi Nggak bisa diam di tempat? Nggak bisa. Gini tuh. Jadi iya Oke. gitu. Kalau rindu atau ya rindu momennya langsung buka konser Natal ada kan? Oke. Jangan Sip. iya kan? Nanti saya setiap hari nge-scroll terus sambil menangis gitu. Jangan dong. Enggak nggak menangis. apa-apa. Nah, dari sini Afi jadi sadar bahwa
anak muda berkarya. Akan ada saatnya mereka keluar. Jadi kalau Yes. kalau ada waktu di gereja ya disempat-sempatkanlah buat yang terbaik kan. Tapi sorry, Oke. tambah boleh kan? Oke. Tapi menurut saya kayak kalau misalnya saya nggak banyak waktu di gereja, nggak bakal tuh saya keluar. Oh ya? Ya, Why? yang kayak tadi berkarya di gereja itu berkatnya tuh bukan cuma di dalam gereja, berkatnya malah jauh lebih banyak di luar. Jadi teman-teman yang mau berpelayanan terus dari awal udah kayak memangnya saya dapat apa kalau pelayanan? Don't worry. Don't worry, be happy. Pasti Iya. berkatnya tuh udah jauh di luar. Kayak gitu. Jadi teman-teman saya nih keluar nih. Nah, Keluarnya gara-gara saya udah mungkin Tuhan udah kayak waktunya ya. udah Kak, waktunya. Ya. Iya, betul. Nanti pelayanan di tempat lain aja. Nah. Kayak gitu. Nah, jadi kalau ada yang lihat Kak Tirsa terus kayak udah MC kantornya kan ada Kak Tirsa. Lihat kita butuh regenerasi. Kebunku. Oh enggak. Enggak. Butuh 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 regenerasi. Iya. Ini regenerasinya. Iya kan? Iya Dan di kan sana sobat juga. terang? Di sana juga. Di mana-mana. Yes. Ya kan ya. Jadi jangan takut untuk berpelayanan. Jangan takut untuk berpelayanan. Bener kan Kak? Jangan takut untuk berkarya dimanapun, terkhususnya dalam gereja. Jangan pernah takut untuk maju, pakai apa yang udah Tuhan kasih. Semua Talentanya, talenta betul. yang Tuhan kasih itu titipan doang ya guys. Jadi kalau Iya. misalnya yang punya talenta nyanyi terus cuman diam-diam di rumah Atau nyanyi di jangan. kamar mandi. atau nyanyi di kamar, Aduh, jangan. Mending jangan ikut ya. Indonesian Idol. Oke. Agak keluar konsep ya. Oke. Oke. Mending ikut Worship Everywhere. Yeay. Ya. Yang mau langsung komen. Oke. Oke. Ditahan dulu. Tahan. Next questionnya karena kita akan memasuki ragam. Oke, sekarang kita akan memasuki ragam yaitu terang game. Seru. Oke. Oke, sekarang kita Apa akan nih memasuki gamesnya? gamesnya ini dia seperti telepati. Kak. Telepati. Lebih tepatnya flip flop. Flip flop. Pernah main? Pernah dong. Pernah. Oh, berarti nggak terus saya dijelasin ya. Enggak usah. Tapi harus dijelasin. Oke. Tetap. Oke, jadi dari kakak kreatif sudah menyiapkan beberapa kata. Mm-mm. Jadi kakak kreatif akan menyebutkan contoh katanya tuh apa ya? Christmas. Nah, nanti dihitung 1, 2, 3 dari kita apa nih? Kata yang cocok sama Christmas gitu iya. kan. Betul yang menghubungkan Oke. dengan Christmas. Oke. Oke, kita langsung aja ini contoh dulu ya. Contoh dulu. Oke. Oke. Kakak Mainkan. kreatif, mainkan. Contoh. Kembang api. 3, 2, 1. Merah. Kembang api kan katanya udah ada api nih. Berarti nggak boleh dong. Don't worry. Be Masih happy. contoh. Masih Masih contoh nggak apa-apa. Tapi nggak boleh dong. Iya, oke. Siap. Gimana sih? Aku. Lanjut. Oke. Oke. Ini udah main kan? Iya, Udah main bukan main. contoh. Oke. Oke. Tunggu, tapi ini berapa kali? 3. Oke, 3 3 kali. Pokoknya ini kalau kita tiga-tiganya sama sama dapat rumah. rumah Ya. bukan mobil ya, Rumah aja. Oke. Ya, kita bagi 2 dong. Iya, rumahnya berdua tinggalnya. Iya, keren banget. Oke, lanjut. Oke. Tahun baru. 3, 2, 1. Party. Waduh, dari sini kita sudah bisa melihat ya. Birthday party. Iya, siapa Christmas tahu ada party. yang ulang tahunnya di tanggal 1 Januari. Betul. Jadi kita party maksudnya Iya, kayak gitu. iya. Jadi yang 1 Januari. Ini jangan salah gunakan ya. Iya. Nanti di klip ini cuma Iya, di-cut. jangan suka yang sepenggal-sepenggal nggak baik ya. Jangan. Baik. Oke, lanjut aja. Lanjut. Natal. 3, 2, 1. Lahir. Merah. Ya Allah. Emang saya anaknya religius kali ya. Iya, betul. Saya mengingat kelahiran Tuhan saya. Merah karena identik. Benar. Betul. Natrong. Nah, Oke. oke. Lanjut. Oke, kata yang terakhir. Karakter Maya. 3, 2, 1. Pendiam. Maya. Enggak Kali salah. ini. Enggak salah. Iya, karakter Nggak salah. Maya. Oh, saya yang salah ya. Maaf ya. Itu mau masuk contoh. Friends. Tuh. Jangan, enggak Karena di apa-apa. sini aturannya teman opini kita nggak boleh salah. Enggak boleh salah, jadi saya benar. Iya. Karena ini baju tulisannya Maya. Iya. Kita Jadi- gantian aja ya, kakak pendiam saya Maya. Oke, saya yang pendiam ya, dia yang Iya. Maya. Jadi yang salah dia. Oke, jadi Oke. gimana? Itu ragam udah aman. Udah? Gitu doang. Mau tambah 1 kali lagi? 1 kali lagi enggak sih? Oke.
Apa nih? GPIB Bukit Zaitun. 3, 2, 1. Cahaya. Tahu gak saya mau ngomong apa? Apa? Cendrawasih. Gak salah. Gak salah, Nggak tapi salah. masalahnya sekarang udah berubah nama jalannya. Oh, emang apa, Kak? Oh, Pudeng Risaju kan? Oh, masa? Iya. Oke, kita nanti aja ya. Setelah di-cut ini baru kita membahas kayaknya. Please kali ini Main-main keluar sih kata saya. Oke. Keluar supaya lihat pelang jalan. Jangan gitu. keluarkan aku dari Bukit Zaitunnya. Sumpah serius Kak, saya oke. Oke, punten Pak Supir. Gas. Oke, itu dia ragam kita. Yeay. Seru. Kakak, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Tahun. tahun. Tahun juga nggak sih? Tahun, betul. Betul. Betul banget. Gak salah. Penghujung tahun dan penghujung podcast. Ini Kita sudah mau berpisah ya. Dari ini, jangan sedih, Oh, iya. jangan sedih maksudnya. dari apa ini? Apa nih? Dari acara ini, podcast Ya, podcast ini. ini. Ya, jangan. Benar. Kita tidak boleh memutus tali Silaturahmi. komunikasi, relasi ya. Oke. Agak kaget ya. Oke. Oke, itu dia Kakak. Seperti tema kita, muda berkarya. Dan seperti yang cerita-cerita Kak Tirsa, pengalaman-pengalaman berkarya dalam gereja, baik dalam membuat konsep-konsep konser, film, dan terkhususnya Maya. Kakak, boleh dong bagikan tips-tips untuk anak-anak muda yang mungkin sedang berkarya atau akan berkarya. Supaya apa nih? Supaya dia mau gitu. Mungkin ada yang masih mager nih, kan Masih mager. hakikatnya Allah kan supaya bekerja ya. produktif gitu ya. Betul, harus ya dari produktif kan mereka bisa berkarya. Oke. Tips yang pertama, Pertama dicatat. catat ini. Catat. Coba langsung buka buku, buka Buku. notes ya. Iya. Tips yang pertama itu mau belajar. Mau belajar. Mau belajar. Tipsnya gimana ya caranya ya Kak? Jadi jangan takut deh. Pokoknya kalau misalnya ada sesuatu di depan belum tahu nih, jangan kayak udahlah. Harusnya kayak apaan tuh? Mau tahu kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau produktif, yang paling pertama tuh rasa ingin tahunya harus gede. Kalau misalnya rasa ingin tahunya nggak gede ya kita tiduran aja nggak sih di rumah. Nah jadi mau belajar ya rasa ingin tahunya ditinggi-tinggiin deh. Harus kepo dikit. Kepo. Ya. Kepo dikit. Oke. Terus yang kedua jangan mager. Jangan mager. Biasa tuh anak muda emang kayak udah ada nih rasa ingin tahunya, udah kepo, tapi yang kayak aduh males, nggak mau, mending bobo aja di rumah. Apalagi musim hujan ya. Apalagi musim dingin-dingin. hujan gitu kan, kayak daripada saya pergi pelayanan, daripada saya pergi macam-macam di luar, nggak macam-macam, maksudnya kayak pergi kerja, pergi apa gitu, mending saya di rumah nggak sih? Magernya ada, jadi itu harus dihilangin. Oke. Ya tipis-tipis lah, kayak setiap mau pergi langsung mikir kayak saya harus pergi gitu loh. Oke. Saya harus maju ke depan, karena kalau cuma di rumah ya di rumah aja. Kayak gitu kan. stuck ya Kak ya. Stuck, benar. Terus tips produktif yang ketiga, cari temen yang sangat-sangat membangun. Membangun. Karena kalau misalnya kita mau bertumbuh, tapi temen yang kita ajak ini yang di lingkungan kita nggak mau bertumbuh, ya kita bakalan kayak dahlah dia juga nggak mau, kenapa saya harus mau. Tapi kalau misalnya kita punya support system, baik itu keluarga, temen sih, itu biasanya kan kita sebagai anak muda biasanya sangat-sangat terikut ya sama yang namanya teman. Betul. Jadi kalau misalnya lingkungan pertemanan sosial kita itu juga mau membangun, juga mau maju ke depan, itu pasti kita juga bakalan maju ke depan. Jadi yang iya, Kak. tadi mau belajar, mau belajar. jangan mager, Jangan mager. sama cari lingkungan. Oke. Kalau misalnya temen yang nggak ada, ya kita yang bangun deh. Kayak Bangun ajak, relasi ya Kak benar, ya. sama ajak teman-teman kita kayak jangan malas, kita harus kayak gini, kayak gitu. Jadi teman-teman jangan mau cuman jadi apa ya, kayak kita yang dipengaruhi, tapi kita baiknya harus menjadi pengaruh. Betul. Kita harus berdampak buat orang lain. Betul. Kayak gitu. Jadi jangan lupa satu, Mau belajar. bentar, 100, 2, Jangan mager. asik, 3, Cari lingkungan yang mendukung. gokil. Afi tolong diterapkan ya. Oke, pastinya. Afi duluan deh, baru yang lain juga ya harus ikut. Iya betul. Enggak, nanti kita sama-sama ya. Ya Saling benar, harus merangkul. sama-sama. Pegangan tangan ya. Hup Gitu. gitu ya kan ya. Karena kita nggak bisa hidup kalau cuman seorang diri. Jadi harus saling tolong menolong. Yes, benar. Jangan juga malu untuk ditolong ya. Ya. Kalau salah nggak apa-apa.
Gak apa-apa ya, seperti Kak Tirsa bilang tuh udah Benar. batuk. Boleh minum? Boleh minum? Nggak Boleh, apa-apa, oke. aman. Jangan takut salah satunya ya, kalau lihat ke Yes. depannya, aduh kayaknya itu besar deh. Jangan takut, Jangan takut. Tuhan akan membawa kita lebih ya. Tuhannya kita tuh lebih besar. Betul. Jadi maju aja dulu. Maju aja dulu. Nanti sampai depan, pas udah dilewatin balik belakang, oh ternyata itu. Dapat Kecil. pelajarannya Betul. Maju aja ya teman-teman. betul. Jadi anak muda jangan mau mundur. Apalagi stuck di tempat. Mending kita GP, Gerakan Pemuda. Pemuda. Oke. Luar biasa. Fantastis. Yes. 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 Oke, seperti itu ya Kakak ya. Oke. Tapi kan tadi sebelum kita ada membahas anak muda berkarya. How about film Maya? Film Maya. Kenapa? Kan 13 November udah tayang ya Kak ya? Udah. Itu udah bagus banget. banget. Dan kalau misalnya teman-teman gak nonton tuh sayang banget. Sayang sih. Iya, jadi gimana dong Kak bagi mereka yang gak sempat nonton atau jauh nih? Kan tayangnya di Makassar doang. Maksudnya apa ya? Jadi kalau yang jauh? ada di Jakarta, Bandung. Agak susah. Iya. Pokoknya buat teman-teman, sobat terang, Iya. opa-opa, oma-oma, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang mau nonton Maya, yang masih penasaran karena belum sempat ya nonton kemarin di bioskop. Maya itu bakalan hadir menjumpai kalian Oh, di kota-kota terdekat. Enggak. enggak ya? Ini bukan Iya. film yang luar biasa, Iya. extraordinary, enggak. Tapi Maya bakalan ada di YouTube kok. YouTube. Yes. YouTube bakalan mana ada. nih? Kita lah. Kita dong. Masa YouTube-nya Afi? Kebetulan Emang ada? belum. Oh, belum ada. Belum ada. Iya, nanti bakalan ada di channel YouTube-nya GPIB Bukit Zaitun Makassar. Tanggalnya kapan nanti kita bakalan spill tipis-tipis. Tapi kemungkinan itu bakalan ada dekat-dekat ini tayang. Pokoknya kalau ini tayang, sobat terang udah nonton, pantengin aja YouTube-nya. Makanya jangan bandel kalau dibilang nyalain Iya, lonceng bener. notifikasi. Kalau disuruh turn on notification bell-nya, Iya. turn on gitu loh Dan maksudnya. pilih yang ada pilihan 3 pilihan yang semua ya, supaya kalian semua dapat. Jago banget ya. Ahli dia per YouTubean ini anak ini. Oke. Jadi Oke. pokoknya nanti stay tune aja untuk melihat kapan Maya tayang, tapi ini di-spill aja ya. Kemungkinan besar itu ada di akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Akhir tahun. Jadi kayak agak film Natal gitu. Oke. Walaupun filmnya bukan tentang Natal ya, Iya, tapi iya. kayak agak film Natal gitu. Gak apa-apa daripada tontonannya yang kayaknya itu terus Ya, ya bosen kan, gak yang sih? baru lagi. Oke. Iya, yang baru. Bener. Baiklah sobat terang semua, terima kasih banyak karena teman-teman sudah mau menonton sampai di akhir. Dan ya Natal sudah semakin dekat. Jadi dari Afi mewakili sobat terang mengucapkan selamat Natal 2023 dan selamat tahun baru 2024. Kak Tirsa? Yes. Sama dengan Sama. ucapan yang sama ya. Dengan Merry ucapan sama. Christmas. Ditranslate aja biar beda. Oke. Merry Christmas and Happy New Year. almost Happy New Year. Almost Happy New Yeay. Year. Happy ya semoga. Happy. Semoga Amin. happy di tahun Oke. yang baru. Yes, itu dia Kak Tirsa. Thank you so much. Ya, sampai. Yeay. Anyway, Teman-teman, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Tirsa. Thank you. Thank you banget sutradaranya kita. Terima kasih banyak teman beropininya kita hari Terima ini. kasih host beropini yang riang gimana sih Yes, tuh? iya nggak apa-apa. Oke. Kan Host terang. MC nggak ada yang salah ya. Oke, nggak ada yang salah. MC. Oke. Teman beropini, sorry. Betul. Oke. Kak Tirsa, semoga di tempat yang baru Kak Tirsa boleh mendapatkan Amin. tetap ya damai sejahtera yang ada di Makassar. Amin. Dibawa ke tempat yang baru. Amin. Begitupun dengan teman-teman sobat terang yang menonton pada hari ini. Terima kasih banyak. Oh iya, dan tidak terasa Kak, kita sudah berada di penghujung tahun. Yes. Dari awal, wah tidak terasa sekali. Dan mengucapkan mungkin dari sobat terang dan tim produksi mengucapkan terima kasih banyak yang sudah Yes, terima kasih. mendukung channel kita ya kakak ya. Memberikan masukan, kritikan yang Dan membangun. kita masih nunggu ya. Iya betul. Semua kritikan itu kalau masih ada nggak apa-apa, spill aja Karena langsung. tetap belajar. Bener. Betul banget. Oke, itu dia kakak. Aduh, terus semangat ya. Sangat riang. Iya, Kakak Afi juga mohon maaf kalau ada salah Nggak kata, perbuatan, tindakan ya kakak Sama-sama. ya. Terima Yang kasih. menyinggung atau apapun itu mohon dimaafkan. Sama dengan ucapan yang sama. Yes, Mohon dan- maaf ya kalau agak lincah gitu. Iya, nggak apa-apa. Nggak Riang. apa-apa, riang. Iya. Ya. Begitupun dengan sobat terang yang menonton, kami mohon maaf ya kalau ada yang menyinggung atau tindakan dari perbuatan atau mungkin ekspresi. Iya. Mukanya agak jahat emang. Iya, Tapi tapi enggak. enggak kok. Oke, karena ya kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari Kesalahan. kesalahan. Oke, itu dia. Dan yang pastinya jangan lupa untuk like, komen dan subscribe dan
nyalakan lonceng notifikasi. Supaya apa? Teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik kita berikutnya. Yang pastinya di mana? Channel Bukit Saitun Makassar. Maya dikit lagi tayang nih. Oke. So, Apa tuh? Oh, briefing dulu dong. Saya kan masih terbawa keteduhan ya. betul. Ini berarti kalau di sini karena terang light jadinya. Betul. Oke. Oke. So, So, stay in the light and bye-bye.